Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 6 DPR RI yang terhormat seluruh anggota Komisi 6 DPR RI. Jadi saya gembira bisa hadir kembali di acara RDP pada hari ini ya Pak. Mungkin sekitar 2 tahun lalu juga pembahasan kurang lebih topik yang sama ya. Mungkin masih ada Pak Darmadi, masih ada Pak Amin juga ya. Mudah-mudahan RDP ini bisa segera menuntaskan ya RUU mengenai BUMN ini ya. Jadi boleh saya mulai dari slide saja dulu. Bagian pertama mungkin saya akan coba berikan aja semacam ilustrasi mengenai bagaimana sebetulnya kinerja or performance BUMN sebelum nanti kita masuk ke bagian-bagian lain terkait dengan perubahan-perubahan dalam RUU ini ya. Di slide berikutnya bisa kita lihat sebetulnya kondisi BUMN kita. Di slide berikutnya akan kita lihat bahwa kondisinya itu boleh dibilang, saya bilang masih kondisi yang Pareto itu adalah kondisi yang kita lihat sejak bahkan dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Boleh slide berikutnya, Pak? Jadi kalau kita perhatikan, ada 40 BUMN sekarang dengan seluruh anak perusahaan besar mungkin masih sekitar 100, tapi kondisinya itu Pareto 20-80. Jadi the top 20, the top 25-nya itu sudah mengenerate hampir 80%, 90%. Dari sisi total asetnya, dari sisi pendapatannya, dari sisi labanya. Jadi memang kita nggak perlu sih memang harus punya menjadi 100 BUMN. Jadi kalau keinginan pemerintah sekarang lewat Kementerian BUMN cukup dengan 35 atau 40 BUMN, memang situasinya realitasnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa fokus seperti ini, mungkin saya kira ke depan kita bisa buat BUMN kita lebih punya fokus ya, karena memang tidak terlalu banyak BUMN yang harus kita kelola. Di slide selanjutnya, kita akan bisa lihat kemudian adalah bagaimana performance kalau saya ukur lihat dari performance 2019 sampai dengan 2022. Di dalam konteks misalnya pertama distribusi aset BUMN-nya. Kalau kita lihat dari distribusi aset BUMN memang kelihatan bahwa dari 9.700 triliun sekian itu memang hanya didominasi oleh beberapa BUMN saja, ya. Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, dan BNI. Jadi itu mendominasi hampir keseluruhan. Jadi situasi Pareto-nya itu bisa dijelaskan dari sisi berapa jumlah aset kelolaan, ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari distribusi aset, sebagian besar juga terkonsentrasi pada beberapa jenis badan usaha saja. Terutama yang cukup besar adalah di industri jasa keuangan. Itu hampir 48%, ya. Sementara industri sektor energi, minyak, gas itu kurang lebih 27,5%. Jadi kalau kita lihat memang kind of industrinya itu ada di industri jasa keuangan, ada di industri sektor migas sebagai pengelola aset terbesar, ya. Di slide berikutnya bisa kita lihat, kalau kita lihat dari perspektif pendapatan dan laba rugi. Ini juga kelihatan bahwa kemudian dominasi Paretonya itu juga masih ada di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, di mana sektor jasa keuangan, sektor energi, minyak dan gas itu mendominasi ya. Dan kalau kita perhatikan itu situasinya masih belum berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah data yang kami coba kumpulkan dari 2019 sampai dengan 2022 ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa memang tidak cukup banyak kemudian kontribusi dari BUMN-BUMN yang lain di luar yang the top 20, the top 25 tadi memang kelihatan dari data-data yang ada di sini ya. Dilihat dari segi aset, dilihat dari segi pendapatan, dilihat dari segi profit dan lain-lain. Di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana kemudian kalau kita ukur ya dalam perspektif return on asset. Kita punya aset hampir mendekati lebih dari 10.000 triliun. Tapi apakah return on assetnya sudah cukup optimal apa enggak? Nah ini angka-angkanya juga menurut saya agak terlalu apa namanya gradasinya terlalu lebar ya. Ada bidang-bidang industri yang cukup menghasilkan return on asset yang cukup baik, tapi juga banyak yang return on assetnya relatif rendah, di bawah 5%. Let's say cuma 2%, 3%. Kalau return on assetnya rendah itu kan artinya perusahaan negara ini tidak mampu mengelola, mengutilize asetnya dengan cukup optimal. Itu bisa banyak sebabnya. Bisa karena memang asetnya, tanda petik ya, itu memang tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak bisa digunakan dengan baik, atau memang karena terlalu banyak aset-aset lama, aset-aset tua yang nilainya itu sudah juga tidak ekonomis tapi masih dicatat. Coba kita lihat misalnya di BUMN sektor perkebunan. Itu yang namanya pabrik gula itu umurnya rata-rata sudah di atas 50 tahun. Bahkan ada yang umurnya sudah 100 tahun. Jadi kita gimana bisa akan bilang bahwa kita bisa mengutilize aset tadi dengan benar. Kalau pabriknya aja umurnya sudah seumur zaman Belanda, hampir 100 tahun. Kayaknya impossible ya. Atau beberapa aset lagi kemudian juga sudah dibeli tapi speknya itu kemudian nggak cocok. Sehingga baru dioperasikan berapa lama kemudian dia macet. Misalnya kasusnya blast furnace di Krakatau Steel.
Itu menunjukkan ya bagaimana kemudian penggunaan aset atau utilisasi aset yang tidak cukup kuat menyebabkan tingkat pengembalian return on asetnya menjadi relatif rendah ya. Jadi dalam kondisi ini kemudian di next slide-nya saya mengusulkan sebetulnya ke depan itu lebih banyak bahwa mungkin BUMN-BUMN itu yang paling ideal itu adanya di sudut kanan atas ya. Kalau kondisi kesehatannya oke, produk jasanya juga memang masih dibutuhkan oleh publik. Jadi kalau kategori udah nggak masuk di sektor itu, mestinya sih ya pemerintah harus berani ya mengambil langkah-langkah. Jadi tahun lalu saya lihat kan pemerintah sudah memutuskan beberapa BUMN yang sudah tidak beroperasi segera dilikuidasi secara hukum ya. Sehingga tidak ada lagi secara administratif beban atas di sana. Bahkan beberapa BUMN yang masih beroperasi, kemudian juga kelihatan bahwa prospeknya akan menjadi buruk atau tidak oke, seperti Amarta Karya misalnya juga akan kemudian diminta untuk segera juga tutup. Jadi langkah-langkahnya menurut saya sudah semakin ke arah yang benar bahwa hanya BUMN-BUMN yang memang memiliki ya tingkat kesehatan oke dan produk jasa memang dibutuhkan oleh publik itulah yang dipertahankan ya. Sehingga kalau semakin banyak BUMN ada dalam apa namanya matriks di contributors ini, di kuadran contributors itu yang paling ideal sebetulnya. Sayangnya beberapa sebagian besar ada di kuadran yang di kiri atas ya masih sakit tapi dia public atau goods itu masih dibutuhkan publik sehingga harus disehatkan ya. Atau sebagian lagi justru ada di kiri bawah. Itu artinya secara kesehatan sudah buruk, produk jasanya juga relatif tidak dibutuhkan karena kemudian sudah ada substitut dari pihak swasta. Sehingga dalam konteks itu sebaiknya memang dilikuidasi saja. Di slide selanjutnya, saya coba bayangkan, bandingkan dengan tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Didi, sama Bu Yuli juga, bagaimana kita kemudian bisa membandingkan antara kelolaan BUMN yang ada di kita, under Kementerian BUMN, dengan baik di bawah Temasek maupun di bawah Khazanah. Ya. Jadi hampir seluruhnya perusahaan-perusahaan under Temasek adalah perusahaan public listed company. Perusahaan-perusahaan TBK hampir semuanya. Ya. Kemudian di Khazanah juga itu memang agak beda dengan Temasek dalam konteks dia tidak seluruhnya menjadi perusahaan-perusahaan yang diharapkan sebagai perusahaan negara yang tujuannya hanya semata-mata adalah komersial aspek. Maka dia bagi ada dua, ada yang kelompoknya disebut dengan commercial fund, ada juga yang disebut dengan strategic fund. Kalau yang kelompok commercial fund, maka dia dituntut dengan target return komersial tinggi. Sementara yang kelompok strategic fund, yang punya hajat kebutuhan untuk melayani hajat hidup orang banyak, maka dia dibuat dengan target return yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang commercial fund. Jadi saya akan coba melihat bahwa ini nanti kemudian ada kesamaan dengan mungkin nanti ide atau cita-cita kita untuk membuat Danantara akan menjadi seperti apa, begitu ya. Next slide. Coba saya bandingkan juga dengan bagaimana kemajuan state-owned companies di Cina ya. Kebetulan bulan lalu saya ada kesempatan datang ke Cina, datang ke beberapa state-owned companies di sana. Saya bisa lihat kemudian bagaimana kemajuan perusahaan-perusahaan negara milik Cina itu menjadi menjadi raksasa-raksasa uh, global players. Jadi kalau kita lihat di Fortune 500 ya, itu kurang lebih ada hampir lebih dari 10 perusahaan korporasi milik negara di bawah Cina listed dalam Fortune 500. Kita udah hampir 5 tahun, 6 tahun itu nggak berubah. Kita cuma satu aja. One and only one yang ada di Fortune 500. Ya Bapak Ibu bisa tebak lah, itu cuma Pertamina aja. Nggak pernah lagi ada perusahaan lain milik negara yang ada dalam list ini. Sementara Cina perusahaan negaranya lebih dari 10 ada di sana. Belum lagi yang di luar 100 besar. Ini ingin menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan di Cina sudah berkembang menjadi betul-betul global players ya, meskipun itu adalah perusahaan negara. Karena size-nya relatif lebih kecil dibandingkan dengan size-nya BUMN kita, apalagi dengan Temasek. Jadi kira-kira asetnya Kazana itu mungkin sekitar 10 saja dari total aset yang kita punya ya. Jadi nggak ada juga dalam list ini sebetulnya. Kalau kita bicara Petronas itu Petronas di luarnya Kazana ya, tidak masuk dalam holdingnya Kazana. Oke, di slide berikutnya kita lihat bagaimana kemudian Cina itu mencoba mengembangkan diri dan membuat perusahaan-perusahaan negara menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Jadi Cina bagi dengan jelas di mana domain dari perusahaan negara yang memang mereka memiliki hak monopoli, di mana kemudian swasta boleh masuk, sehingga mereka bisa bersaing. Kalau kita lihat di sini, jadi sektor-sektor di mana BUMN Cina itu ada, menjadi katakanlah pemain utama atau menjadi pihak yang monopoli, itu pertama adalah di bidang-bidang yang dianggap sebagai missionnya kritikal. Jadi military defense, space mission, atau advanced technology research and application. Ya,
atau di industri-industri yang sangat highly regulated, utilities dan infrastructures. Jadi ada banks misalnya ya, water, power generation, telekom ya, infrastructures. Tapi kemudian ada yang disebut dengan open industries. Open industries adalah bidang di mana kemudian bukan cuma BUMN, tapi swasta juga boleh ikut, boleh join. Nah itulah yang kemudian menyebabkan bagaimana dua engine utama di Cina menurut saya. Bukan hanya state-owned companies, tapi juga private-owned. Private-owned-nya dilibatkan, masuk sebagai salah satu tiang atau sokoguru dari perekonomian Cina. Dia masuknya di open industries-nya. Maka kalau kita bisa lihat, misalnya di otomotif. BUMN-nya mereka punya otomotif besar, namanya SAIC. Mobil-mobilnya SAIC juga ada di sini. Tapi yang lebih besar bukan SAIC, yang lebih besar adalah BYD. Jadi kalau kita bicara mengenai otomotif, mengenai electric vehicle di Cina, juaranya adalah BYD. Dan BYD bukan BUMN. BUMN itu SAIC. Kenapa BYD bisa besar? Karena pemerintah yang mengatur. Bagaimana kemudian pola yang disebut dengan kerjasama, koordinasi, transfer knowledge, dan lain-lain bisa jalan. Ya. Insurance, semiconductors itu private sector bisa masuk. Farmasi, retail, itu mereka bisa masuk. Ya. Dan kemudian bagaimana negara membuat inovasi bisa berkembang, kemudian negara bertanggung jawab untuk kita lihat yang di sisi kanan. Ya. Di sektor-sektor kaitannya dengan soal space mission, hypersonic jet, ya, central bank digital currency, ya, quantum computing dan lain-lain. Itu adalah negara hadir supaya mereka bisa kemudian mengambil inisiatif sebagai pelor di bidang itu ya. Itulah bagaimana China kemudian mengembangkan posisinya, membuat juga kemudian perusahaan-perusahaan negara miliknya menjadi para pemain global. Baik, saya masuk ke bagian kedua. Ya, ini mungkin tadi sebagian juga sudah dibahas sama Bu Yuli, sama Prof. Didi juga. Cuman saya akan kasih komentar saja mengenai structures dari bagaimana Kementerian BUMN ke depan akan disusun. Juga nanti kalau BP dan Antara akan hadir ya. Tadi mungkin sebagian sudah dibahas, cuma saya akan bicara dalam konteks seperti ini. Jadi kalau lihat di dalam matriks seperti ini, maka kelihatan bahwa nanti kemudian yang paling berubah adalah dari undang-undang lama, kan sebetulnya pemilik adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang sahamnya. Dalam konteks ini berarti dirubah. Berarti nanti baik pemilik maupun juga yang mengoperasionalkan BUMN, itu adanya baik di Kementerian BUMN maupun ada di BP dan Antara. Jadi kalau kita lihat dalam konstruksi seperti ini, ke depannya sebetulnya akan kita lihat bahwa Kementerian BUMN akan bergerak menjadi model kalau kita lihat dalam konteks entitas super holding, dia menjadi non-operating super holding. Karena dia akan mengkuasakan keseluruhan kaitannya dengan operasional itu kepada BP dan Antara. Baik dalam bentuk holding operasional maupun holding investasi. Jadi Kementerian BUMN kalau saya lihat dalam konteks ini dia hanyalah sebagai pengawas, makanya dia memegang saham seri A. Meskipun cuma selembar, dia boleh memveto keputusan dari BP dan Antara kalau dianggap bertentangan dengan kepentingan negara lewat Dewan Pengawas. Tapi sebagai balancing ya dua-duanya kan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Baik Kementerian BUMN maupun BP dan Antara. Jadi sebetulnya solusinya kalau ada benturan-benturan, ini sebetulnya solusinya kan ada di atas. Karena dua-duanya langsung taking responsibility kepada Presiden. Nah, kalau kami lihat, misalnya nanti dalam slide berikutnya, kita akan bisa lihat beberapa model bentuk super holding, coba di slide sebelumnya tadi, beberapa bentuk super holding, seperti misalnya Khazanah, itu jelas dalam charternya, yang disebut dengan Khazanah itu chairman-nya otomatis dijabat oleh Prime Minister. Karena dia menganut model one tier ya, bukan two tier seperti kita. Jadi chairman-nya Khazanah itu ex officio selalu Perdana Menteri. Jadi nggak ada ke yang lain-lain. Pimpinan tertingginya itulah yang menjadi chairman-nya. Di Danantara kan juga dibilang bahwa dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, cuman dalam model seperti ini berarti kan nanti mesti diatur. Ini nanti kalau jelas misalnya ini akan diimplementasikan, mana nanti menjadi bagian kewenangannya Kementerian BUMN, mana yang menjadi kewenangannya BP dan Antara. Kalau kewenangannya menjadi seperti dalam bagian ini, di mana Kementerian BUMN memegang saham seri A, baik di level holdingnya maupun di anak perusahaannya di BUMN-nya, berarti kan sebetulnya in terms sebagai pengawas, dia masih punya kuasa untuk menyatakan tidak setuju kalau apa yang dikerjakan oleh BP dan Antara dianggap tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kepentingan tanda petik negara misalnya lewat
Kementerian BUMN ditunjuk sebagai dewan pengawasnya. Tapi muaranya karena dua-duanya langsung kepada presiden, sebenarnya dua-duanya bisa appeal ya, langsung kepada presiden untuk menuntaskan soal tadi ya. Yang kedua, menurut saya kalau nanti kemudian ini jadi diimplementasikan, kan Kementerian BUMN masih ada. BP Danantaranya sebagai executing agency juga ada. Di mana peran Kementerian BUMN kira-kira? Kalau menurut saya, dalam masa transisi ini nanti akhirnya dia akan menjadi fungsi sebagai policy makers, sebagai regulator, ya. Sementara fungsi eksekusinya itu akan dikerjakan di BP Danantara dengan tadi berbagai macam kewenangan yang sudah dibuat. Nah, tinggal nanti kemudian ke depan apa yang harus dikerjakan supaya BP Danantara dengan cita-cita besar menjadikan BUMN Indonesia lebih punya value setara dengan Temasek dan lain-lain, apa yang harus dikerjakan? Kan itu pertanyaannya sebetulnya. Jadi misalnya nih, kaitannya dengan kebijakan soal uh, dividen. Apakah benar nggak sih bahwa dividen payout ratio itu akan hampir mendekati 70%, 80% dikembalikan kepada negara? Nanti kira-kira bagaimana kita akan memberikan dukungan dana kepada BP Danantara supaya anak-anak perusahaan BUMN ini bisa tumbuh. Kalau tidak ada return earnings yang cukup, laba ditahan yang cukup untuk mereka bisa melakukan ekspansi. Jadi soal ini mungkin nanti bisa juga menjadi soal aturan yang harus kita tetapkan. Apakah soal itu akan diatur atau tidak misalnya ya. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana nanti holding operasional itu juga bisa membuat eh, pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada lewat Kementerian BUMN sekarang itu bisa tetap jalan. Kalau misalnya fungsinya nanti menjadi lebih kecil, itu birokrasinya Kementerian BUMN sekarang mau kemana? Ada ratusan orang di sana. Kalau menurut saya, supaya itu jalannya oke, jadi sebetulnya sebagian SDM, birokrasi yang ada di Kementerian BUMN itu bisa dengan smooth sebetulnya akan dipindahkan menjadi bagian dari BP Danantara sebagai executing agency yang mengelola BUMN ya. Jadi Danantara sebetulnya tidak perlu melakukan open recruitment lagi buat cari orang-orangnya. Sebagian itu mungkin adalah sebagian orang-orang yang sekarang ada di kementerian, tentu dengan seleksi ya, yang cocok dengan kebutuhan Danantara ke depan. Sehingga kemudian tidak akan menimbulkan banyak sekali friksi-friksi kalau kemudian harus sebagian besar orangnya orang baru misalnya ya. Itu menurut saya hal-hal yang perlu dijelaskan. Kemudian membagi dua holding operasi dan holding investasi. Apa bedanya? Kalau holding operasi kan berarti sebetulnya dia akan kelola BUMN seperti yang sekarang dalam kelolaannya pihak Kementerian BUMN. Dia dikasih target-target ya, target berapa bottom line profit, berapa target dividen dan lain-lain. Bagaimana value creation bisa diciptakan. Kalau fungsi holding investasinya kemudian apa gitu loh. Nah ini menurut saya menarik. Itu menurut saya dalam konteks sekarang ini belum dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian BUMN. Jadi holding investasi itu menurut saya adalah sama seperti yang dikerjakan oleh Khazanah Malaysia. Jadi dia punya fungsi juga bagaimana mengelola strategik asetnya itu supaya bisa dipakai sebagai katalis untuk mempercepat proses pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya sekarang pemerintah punya target, kami ingin supaya kita segera mandiri dari segi ketahanan energi, dari segi ketahanan pangan, dari segi farmasi. Bagaimana kita bisa menguatkan sektor-sektor tadi kemudian kalau tidak ada dukungan dana? Maka Danantara lah menurut saya yang nanti akan bisa bekerja. Bagaimana nanti dia ikut dengan model seperti yang dikembangkan oleh strategic investment yang ada di contoh beberapa negara, di India misalnya, bisa membuat global investor masuk ke sektor-sektor yang memang diharapkan kemudian bisa tumbuh ke depan. Ya, jadi boleh dilihat saja langsung ke slide berikutnya. Saya ingin memberikan contoh bagaimana Khazanah maupun National Investment India bekerja. Ini diloncat aja, mungkin kita semua udah tahu bagian yang ini ya. Coba dilewatin aja. Nah, misalnya ini, kita lihat misalnya dalam case-nya Khazanah. Coba kita lihat. Khazanah itu bekerjanya di mana coba? Jadi dia tidak semata-mata kerja hanya untuk investment portfolio, tapi juga dia kerja untuk development aset. Yang tadi kalau kita bilang tugasnya Danantara bukan cuma sekedar kelola ya BUMN saja, tapi juga bagaimana dia bisa menjadi suatu lembaga juga yang kemudian mengelola aset-aset yang dibutuhkan, diprioritaskan oleh pemerintah untuk tumbuh. Misalnya dalam case Khazanah,
pemerintah mau akan menumbuhkan kota industri baru di Johor. Maka Khazanah kemudian membuat inisiasi membuat apa yang disebut dengan kota baru Iskandar di Johor. Itu adalah industrial park baru, kota baru yang dibuat sebagai prioritas pemerintah Malaysia lewat Khazanah misalnya. Jadi dia semata-mata tidak hanya kelola investment portfolio, tapi juga masuk ke developmental asset. Atau dalam beberapa hal juga dia kemudian masuk ke special situation. Tadi ada pertanyaan, kalau BUMN-nya bangkrut, siapa yang harus kelola? Nah, dalam konteks Khazanah, dia harus mengelola kemudian Malaysian Airlines, yang kira-kira jatuh bankrupt 4 tahun lalu, gara-gara pesawat jatuh dan lain-lain, maka mereka lah yang menjadi fungsi sebagai dokternya untuk mengelola ya. Kira-kira ke depannya Khazanah akan menjadi seperti apa? Kira-kira ada 4 bidang lah yang kira-kira mereka mau fokuskan. Ya, kalau kita lihat misalnya dia akan di slide selanjutnya, di slide itu kita lihat dia ingin masuk di bidang connectivity, energy transition, digitalization, sama untuk Catholic New Growth Areas. Kira-kira ini hampir mirip dengan kalau nanti di Danantara akan diposisikan sebagai bukan saja pengelola portfolio, tapi juga sebagai pengelola untuk strategic aset yang dibutuhkan ya. Kemudian di slide selanjutnya saya ingin kasih contoh bagaimana case di India ya. Jadi India itu juga memiliki kurang lebih situasi yang sama dengan Indonesia. Bagaimana mereka bisa menarik foreign direct investment sebesar-besarnya. Jadi yang dikerjakan adalah bagaimana India kemudian membentuk apa yang disebut dengan National Investment and Infrastructure Fund. Ya. Jadi dengan dana kelolaan di mana mereka memegang kurang lebih 49% saham dan sisanya adalah global investor yang diundang masuk. Jadi kalau kita lihat dalam skema gambar ini, kita lihat di bagian bawah. Itu bagaimana misalnya Abu Dhabi Investment Authority, Australian Super, Ontario Teachers Pension Fund, Temasek, itu menjadi mitra, menjadi investor untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan di India. Ini adalah suatu model di mana kemudian kalau kemudian nanti ke depan BP Danantara juga bisa memposisikan diri sebagai strategic investment fund, dia bisa undang global investor datang, maka target pemerintah kami ingin tumbuh ekonomi 7% or 8%, itu nggak lagi bisa hanya didasarkan kepada kemampuan APBN, tapi gimana supaya foreign direct investment lebih banyak masuk. Caranya lewat model kayak gini menurut saya. Itu yang bisa harusnya dikerjakan ke depan ya. Bagaimana kemudian betul-betul global investor mau masuk, kenapa? Karena dia tahu Danantara itu dana kelolaannya juga besar. Mereka bisa bikin satu joint ventures company baru. Danantara juga akan chip in. Kalau dia chip in di sana berarti kan dia juga akan berbagi resiko dengan pemegang saham yang lain. Sehingga tidak ada keraguan global investor buat masuk karena ada lokal investor juga yang masuk. Menurut saya model ini bisa menjadi salah satu contoh ya. Kemudian di slide berikutnya juga dari sisi bagaimana master fund tadi juga akan dikelola ya. Jadi dalam konteks ini India kelihatan kemudian bagaimana pemerintah ingin betul-betul memastikan bahwa ada global investor yang masuk, maka mereka juga taruh uang di sana, tapi kemudian ada pengelola master fund pihak profesional yang kemudian mereka kelola dana-dana itu sehingga kemudian mitra-mitra global juga percaya dengan profesionalisme yang ada ya, dan angka-angkanya lumayan cukup besar ya. Jadi kalau dari sisi angkanya di sebelah kanan bisa kita lihat ini data 2022 2023 ya. Master fund-nya mereka sudah bisa kumpulkan hampir 1 billion dari target 1,5 billion ya. Dan size-nya juga kelihatan masuk, dan yang lebih penting adalah ada kepercayaan dari global investor ya, mulai dari Abu Dhabi ya, mulai dari Ontario Teachers, Temasek dan lain-lain untuk masuk ke dalam investasi di fund tadi ya. Di next slide, jadi untuk ini maka menurut saya kalau nanti ke depan Danantara bisa kemudian ditetapkan sebagai pihak pengelola, maka memang syarat-syarat dan ketentuan yang harus bisa dipenuhi ya. Menurut saya yang paling penting adalah karena dana kelolanya besar, ya di atas 10.000 triliun. Maka syarat independensi dan profesionalisme itu menjadi penting ya. Jadi independen dan profesional. Jadi nggak mungkin lah kelolaannya itu dikelola oleh model birokrasi seperti kementerian sekarang. Jadi harus orang-orang profesional yang punya track record bagaimana mereka masuk bisa jalan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Temasek atau di Khazanah, itu kita akan bisa lihat begitu banyaknya pro hire internasional dipakai sebagai penasehat-penasehat investasi mereka.
Jadi di situ ada mantan CEO-nya Volvo, ada mantan CEO-nya Royal Dutch Shell, ada mantan presiden Bank Dunia duduk sebagai penasehat investment di Temasek. Jadi menurut saya kalau nanti Danantara seperti yang tadi Prof. Didi bilang harus going global sebagai global players. Jadi jangan ragu juga. Kita mainnya sudah di lautan internasional. Jadi para ahli-ahli internasional juga menurut saya bisa dilibatkan sebagai pihak yang bisa membantu bagaimana Danantara ke depan itu juga kemudian bisa berkembang sebagai suatu perusahaan global ya. Kemudian syarat kedua saya kira tata kelola yang baik, good governance. Jadi untuk itu maka kalau kelembagaannya dia langsung taking responsibility directly to presiden, menurut saya sudah relatif cukup kuat. Tinggal nanti membangun bagaimana supaya apa namanya stakeholders yang ada bisa dikelola dengan baik sehingga tetap tata kelolanya bisa menjadi prioritas ya. Fleksibilitas, adaptability itu juga menjadi penting ya karena kemudian terjadi perubahan-perubahan cepat yang harus kita antisipasi. Tadi holding investasi dan holding operasional sudah saya jelaskan. Dan kemudian fokus pada investment dalam konteks bagaimana Danantara bisa meng-attract foreign direct investor masuk dalam proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah. Ya. Oke, dua slide terakhir saya kira di bagian beberapa isu yang saya baca saja di media dan lain-lain. Jadi kaitannya dengan soal BUMN, undang-undang ini dengan nanti misalnya akan disetujui bahwa pemilik dan juga pengelola nanti ada di bawah Kementerian BUMN atau di bawah BP Danantara. Yang penting tadi disampaikan juga oleh Bu Yuli, jangan sampai nanti ada permasalahan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Karena ini akan menimbulkan tanda petik ketidakmauan atau ketidakinginan atau motivasi yang rendah dari direksi BUMN untuk melakukan apa yang disebut dengan corporate action. Kalau ujung-ujungnya misalnya melakukan corporate action kemudian rugi dan ruginya kemudian dianggap sebagai bagian dari kerugian negara. Ini menurut saya perlu ada harmonisasi ya kaitannya dengan undang-undang BUMN dan juga undang-undang terkait dengan soal keuangan negara. Jadi kalau di slide berikutnya kita akan lihat sebetulnya kalau kita lihat pada konsep terkait dengan business judgment rule, kalau mudah-mudahan nanti juga ini akan masuk dalam bagian dalam konteks RU ini, maka menurut saya sebaiknya itu ditetapkan. Karena kalau tidak nanti saya kira banyak direksi-direksi BUMN yang tanda petik menjadi enggan atau tanda petik takut melakukan aksi korporasi karena takut soal ini. Ya, jadi buat apa kita melakukan upaya-upaya inisiatif ya, corporate action tapi kemudian kalau rugi langsung dianggap sebagai kerugian negara. Padahal ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti ya. Kapan itu menjadi kerugian negara dan kapan itu menjadi resiko bisnis. Jadi menurut saya business judgment rule itu mungkin bisa menjadi bagian yang masuk ya. Kemudian di slide berikutnya kita akan bicara konteks mengenai public service obligation. Jadi terlalu banyak perusahaan-perusahaan negara terbebani, bukan terbebani lah ya, mendapatkan tugas PSO, tapi kemudian tidak cukup mendapatkan dukungan funding dari government. Sehingga kalau kita sekarang banyak melihat perusahaan BUMN karya going bankrupt, meskipun belum bankrupt 100%, kan kita bisa cek sebetulnya berapa bagian-bagian kerugian yang disebabkan karena bisnis yang mereka kerjakan, berapa yang terjadi karena tekanan-tekanan finansial akibat mengerjakan PSO, tugas-tugas assignment dari government. Ya, jadi menurut saya ini mungkin harus diatur dengan cukup ketat untuk memastikan bahwa kemudian kalau BUMN mendapatkan special assignment untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka mereka juga harus mendapatkan dukungan yang kuat dari segi financing-nya ya. Mungkin terakhir yang saya ingin slide terakhir adalah kaitannya juga dengan soal anak perusahaan ya. Jadi anak perusahaan ini kan sekarang menjadi rumit. Dulu sebelum kita bangun berbagai macam holding company BUMN, status perusahaan-perusahaan besar tadi adalah BUMN. Kalau kita bicara mengenai Mind ID, jadi yang namanya raksasa, namanya PTBA, namanya Antam, namanya Tima, itu adalah BUMN. Tapi sekarang dengan adanya holding Mind ID kan sudah diinbrengkan. BUMN-nya tinggal Mind ID. Sementara yang namanya PTBA, yang namanya Antam, yang namanya Tima itu anak perusahaan BUMN. Tentu beda ya. Kelasnya nih BUMN, ini anak BUMN. Pengaturan secara cukup jelas kaitannya dengan ini menurut saya dalam PP ini belum diatur dengan cukup kuat. Maksudnya itu tidak diatur dalam undang-undang ini. Jadi kalau misalnya nanti kaitannya dengan revisi ya undang-undang terhadap BUMN dilakukan, menurut saya sebaiknya juga mulai memasukkan bagaimana pengaturan terkait dengan pembentukan anak perusahaan.
Sehingga ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi, kapan kemudian mereka BUMN boleh membuat anak perusahaan ya. Karena dalam faktanya sebagian besar anak perusahaan itu status rapotnya ya merah sebetulnya. Jadi semakin banyak anak perusahaan makin repot sebetulnya. Jadi mesti ada syarat ketentuan yang harus kemudian ditetapkan dalam bagian undang-undang ini supaya kemudian kita lebih banyak memiliki anak perusahaan yang lebih besar. Saya kira mungkin itu saja slide yang bisa saya share. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi mungkin lebih banyak hal lain lagi yang bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih para pakar narasumber telah menyampaikan penjelasan.